Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, dan jadi di sini sekarang yang di sini ada saya, lagi ada yang di bawah. Itu temannya Statius yang Statius ya di sini. Itu dari UIN Bandung. Ingin praktek ngajar untuk matkul metodologi penelitian tafsir. Jadi kami dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Untuk kali ini pengen ada tugas suruh ngajar ke anak-anak SD sama SMP buat nilai di kuliah ini. Jadi sebelumnya saya berterima kasih pada kalian semua ya, teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya, tenaganya untuk ikut sesi kami lah. Soalnya kan saya tahu juga kalian kegiatannya banyak gitu, nggak cuman ini doang kan, pasti ada main lah, pengen inilah. Begitu Sabtu kan hari libur nih, ya kan? Jadi takutnya ganggu waktu kalian juga gitu. Ya, semoga enjoy lah dengan ceramah saya dan anak sekalian nanti gitu. Jadi perkenalkan, di sini nama saya adalah Sultan Muhammad Fatur Rahman. Dipanggil Sultan bisa, gak usah pakai A, gak usah pakai Mas, gak usah pakai Pak gitu. Sultan aja langsung Sultan gitu. Sultan Muhammad Fatur Rahman. Terus yang baju biru di sebelah sana ada Wildan Fatur Rahman. Nah, terus yang dipakai jas sebelah sana ada Yuda Putra Sevi yang pakai kaos coklat di dalamnya. Nah, yang pojok langsung sendiri lah ya. Istri Maulana. Istri Muhammad. Jadi untuk pertama, jadi di sini kami yang untuk sesi pertama ada sesi tafsir. Di sini tafsir ada 3 orang yang akan membahas. Ada saya, Sultan, ada Wildan, ada Dika menurut orangnya. Di masing-masing kami itu bahas tafsir yang beda gitu, dan tema yang beda juga. Nah, untuk pertama saya akan membahas tema tentang produktif dalam Al-Quran, produktif menurut Al-Quran dalam menghadapi era digital gitu. Kalian tahu maksudnya era digital kan di sini? Nah, jadi gini, kan ini bakalan semua ya, bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 148. Al-Baqarah ayat 148 itu bahas tentang ada 3 tema sih sebenarnya. Ada kiblat, ada berlomba-lomba dalam kebaikan, sama peringatan bahwa kita nanti akan mati gitu semua. Jadi gini kan, di sini anak SMP ya, anak SD. Sampur ya. Jadi gini. Saya akan menggarisbawahi yang kalimat fastabiqul khairatnya. Nah, apa arti fastabiqul? Itu apa aja? Sedekah, apa lagi? Menolong. Terus apa lagi? Banyak kan ya kebaikan ya. Ya termasuk kayak belajar kayak gini, terus ngejar apa juga termasuk kebaikan. Jadi maksud saya gini, yang katakan di sini adalah kebaikan itu gak sebatas ibadah itu gak sebatas ngaji teman-teman. Ibadah gak sebatas kalian sholat di masjid 5 waktu, gak sebatas itu. Ibadah itu luas konsepnya. Kalian belajar kayak gini itu ibadah. Kalian menolong orang itu ibadah, kalian sedekah itu ibadah, kalian menghibur orang pun ibadah. Jadi nggak harus terpatok pada segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat dan Al-Quran. Ibadah itu luas. Makanya di sini kenapa Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu nggak berlomba dalam siapa yang sholatnya paling kencang, siapa yang ngajinya apalagi paling banyak, tapi siapa yang sedekahnya paling banyak. Nggak cuma itu, tapi siapa yang paling bermanfaat buat orang lain. Kita kan hidup, menurut saya kalau saya pribadi punya prinsip hidup itu harus bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kita hidup tapi nggak bermanfaat buat orang lain itu percuma gitu. Nah, makanya Allah yang kita berlomba dalam kebaikan. Itu maksudnya apa? Bukan kebaikan itu aja banyak. Ada menolong, ada sedekah, ada sholat, ada ngaji. Makanya kita suruh berlomba dalam semua hal itu gitu. Termasuk sholat dan ngaji. Yang tadinya mungkin sedekahnya cuma 1.000, naik 2.000. Tadinya lihat orang kesusahan nggak peduli, sekarang nggak peduli. Lihat temannya kesusahan, mulai ditolong. Lihat temannya ada yang butuh, dibantu gitu. Jadi kita hidup di dunia ini tuh untuk bermanfaat pada manusia dan beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu luas, gak cuma
sebatas Al-Quran, sholat, ceramah, luas teman-teman. Kita olahraga bisa ibadah, kita main musik bisa ibadah, kita apalah yang penting niat kita tuh ibadah gitu. Asalnya kita lurus pada Allah dan itu benar-benar menurut saya itu ibadah gitu. Benar kita juga. Itu poin pertama ya. Untuk poin kedua, kompetisi positif. Jadi berlomba boleh, cuman kompetisinya positif. Misalnya kayak si Fahmi ini rajin tahajud gitu misalnya. Terus ada temennya yang iri gitu. Wah ini si Fahmi kok rajin tahajud ya gitu. Jadi pingin kayak Fahmi gitu. Itu tuh iri yang boleh teman-teman. Iri kayak gitu tuh itu iri yang diperbolehkan sama Islam. Jadi nggak apa-apa. Misalnya karena dia kasih Fahmi karena dia rajin ngaji ibadahnya kencang itu nggak apa-apa. Kan ini kan nggak boleh nih. Cuma kalau ini dalam kebaikan itu nggak apa-apa. Makanya karena itu tuh fungsinya biar apa? Biar kita termotivasi buat ngikutin orang itu, ngikutin orang-orang yang sudah ibadahnya kencang, kita bisa ngikutin mereka, bisa mengejar mereka gitu. Biar kita nggak terlalu selalu di bawah untuk selalu maksiat, selalu ini. Jadi kita tetap, wah ini si Fahmi keren deh gini-gini, kalian bisa ngikutin, ada orang model lah, ada patokan gitu. Bisa ngejar si Fahmi dalam ibadah gitu. Ini nggak cuman melihat doang, tapi juga diikutin apa yang dilakukan si Fahmi misalnya tadi setiap hari, terus habis itu misal dia setidaknya kan diikutin semua gitu. Jadi nggak sebatas ngelakuin tapi juga ngikutin juga gitu. Nah itu kan poin ketiga, nilai kemanusiaan. Karena ini ibadah sudah nih. Terus muamalah tentang manusia. Hubungan di dunia ini ada dua teman-teman. Ada yang bisa nyebutin nggak? Hubungan apa di dunia? Hubungan kita di dunia ini ada dua. Ada yang bisa nyebutin nggak? Nggak ada, nggak tahu ya. Jadi hubungan pertama tuh hubungan kita kepada Allah ke atas, vertikal, lurus ke atas nih. Yang kedua ke samping, ke manusia gitu. Hubungan kalian ini antar kalian itu namanya hubungan antar manusia. Di sini tuh kayak gimana ya? Gak bisa kita memisahkan keduanya. Misal kayak, yang penting aku sholatnya kenceng, yang penting aku ngajinya rajin, tapi perkoranya gak baik, jarang nolong orang, jarang sedekah, jarang nolong orang, itu gak bisa teman-teman. Harus imbang dua-duanya. Kalau kalian misalnya gini, misalnya kalian sholatnya kenceng, ngajinya kenceng, tapi dia itu kayak sering kiri ke orang, sering dengki ke orang, gimana ya? Berarti itu ibadah ketika kalian ada yang salah. Ibadah ke Allah itu ada yang salah, niat kalian salah di situ. Karena kalau ibadah kalian ke Allah benar, pasti hubungan ke manusia juga benar. Itu pasti itu pasti gitu. Itu sebuah kodrat, gak bisa dipisahin. Kalau ibadah ke Allah benar, ibadah mengaku manusia benar, hubungan manusia benar. Jadi gak mungkin ibadahnya kenceng terus manusianya jelek, gak mungkin. Karena itu udah pasti sepaket. Kalau salah satu yang benar, pasti yang lain juga benar. Jadi saya mau ngingetin ke teman-teman semua, kalau misalnya kalian tuh bisa. Terus untuk poin selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Jadi ini teman. Rasulullah pernah bersabda, setiap dari kita adalah pemimpin buat diri sendiri. Jadi walaupun kalian belum jadi, kan kalian masih SD masih SMP, tapi kok masih pemimpin itu apa sultan? Maksudnya tuh gini, setiap kita tuh ada bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi misalnya kayak gini, mana ya jelasnya? Pokoknya intinya tuh intinya kita tuh membangun dari atas diri kita sendiri. Misalnya kalian maksiat, kalian dosa, itu sah kalian sendiri. Tanggung jawab kalian itu sebagai manusia, nggak bisa menyalahkan orang lain, nggak bisa menyalahkan yang lain. Kita pemimpin, kita membangun dari atas diri kita sendiri. Nggak bisa kayak misalnya kita berbuat salah terus nyalahin orang, kita ada kesalahan terus nyalahin orang, nggak bisa. Pokoknya kalau ada segala sesuatu masalah, salahnya diri dulu sendiri, karena kita tuh memimpin diri kita sendiri. Makanya tanggung jawab sendiri. Jadi usahain kalian mengenal diri kalian sendiri. Ingat kata-kata saya yakin kata-kata saya ini kalau kalian dipegang kalian buat nanti itu siapa yang mengenal diri kalian bakal mengenal Tuhan. Jadi kenal diri kalian sendiri, kalian bakal mengenal Allah kayak gimana. Agama itu luas teman-teman, nggak sebatas ingkar gitu. Nanti kalau kalian udah kuliah, udah SMA, kalian bakal ngerti maksud saya. Jadi nanti kalian bakal menemukan banyak keragaman dalam Islam itu gak cuma sebatas satu kali itu banyak aliran gitu. Dan kalian harus pilih mana yang benar, gak bisa ngikutin semuanya. Terus selanjutnya ada kontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Nah di sini kontribusi kan, tadi saya bahas di era digital ya. Di sini ada yang tahu ChatGPT nggak? Tahu, udah pernah pakai belum? Belum ya? Nah gini teman-teman, ChatGPT kan termasuk suatu teknologi yang maju ya. Itu namanya AI. Apa namanya? AI intelektual. Kecerdasan buatan. Sekarang nih teman-teman, saya kasih tahu kan saya udah pakai ChatGPT ya. Kalau tadi teman-teman kuliah, teman-teman udah kerja, sebelum buat tugas kayak sebelum bikin penelitian gitu, nggak perlu tulis sendiri teman-teman.
tinggal chat GPT, tolong tuliskan ini jadi plus sumber plus referensi. Gak nyampe 30 detik teman-teman. Jadi itu satu pengertian, cuman asal namanya benar aja. Secanggih itu sekarang teknologi teman-teman. Jadi kita harus nanti di masa kita dewasa, kalian udah kuliah, kan udah mau ribet-ribet buat kayak kerjain tugas nulis sebagainya tuh. Kayaknya buku saya nggak jadi deh, jarang yang punya kayak bapak kan itu ya. Saya orang yang suka baca. Karena nanti teman itu udah maju. Kalian bikin jurnal, bikin penelitian, bikin tulisan, nggak usah ini ditulis, tinggal suruh ke GPT, bikin jadi itu satu karya. Kalau saya nggak salah di Google ada GPT. Coba kalian suruh dia bikin apapun, tanya apapun, dia pasti bisa. Namanya juga AI dan data buatan. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini studi itu memang sekarang. Kalau kita nggak mengembangkan pemikiran kita, mengembangkan ilmu kita akan tertinggal. Kita nggak akan dipakai sebagai manusia. Kita nggak akan jadi manusia lagi. AI sekarang nggak bisa buat jurnal seperti itu. Kita nggak apa-apa juga berapa. Kita bikin itu nggak berapa. Kita akan tertinggal. Informasinya udah seperti itu. Jadi maksud saya kalau bisa mulai sekarang mulai terbuka makanya terhadap teknologi. Kita nggak bisa main itu. Coba kalian mulai baca mulai mengikuti kayak GPT itu apa, terus nanti ya sekarang baru ngetren itu apa gitu di dunia ini baru ngetren apa buat anak-anak GPT itu apa gitu. Saya kan membaca buku, baca gitu penting teman-teman karena saya juga dulu waktu SMP saya jarang baca buku, saya jarang teknologi jadi sekarang saya kayak ketinggalan lah gitu sebenarnya. Tapi saya nggak mau teman-teman kalian teman saya kayak saya, jadi saya dari sekarang udah mulai terbuka dengan hal yang kayak gitu karena itu penting banget menurut saya. Nanti kalau kalian udah kuliah, kalian akan berteman dengan AI tadi yang saya bilang tadi gitu teman-temannya itu karena berteman dengan mereka semua. Tapi kalau kalian kuliah di kota caranya yang begini ya, kamu sama Sudri, ITB gitu pasti nggak akan pakai kayak gitu, mungkin kan nggak pakai. Jadi dan upgrade ilmu kalian, perbanyak baca, perbanyak mendengar informasi, jangan cuma main game, jangan cuma ngambil waktu kalian buat hal-hal yang sebenarnya seru cuman kayak serunya sebentar doang gitu, seru yang bermanfaat buat nanti karena nanti kalian di masa mendatang akan menyesal gitu. Oke, selanjutnya di poin terakhir ada keberagaman keragaman dilibatkan di awalnya dari balik itu Jiradun melihat masa demokrasi di situ Allah itu menekankan setiap umat punya kiblat. Jadi jangan terasa kalian di dunia itu Islam sendiri enggak, ada Yahudi, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan kita nggak bisa menyalahkan mereka gitu. Misalnya, oh ini Hindu nih ganti bapak lo salah, itu nggak bisa, karena ya udah kita fokus ke Islam aja. Selama mereka nggak ganggu kita nggak ganggu mereka, ya udah tetap jalani aja pribadi kita seperti biasa. Jangan saling inilah jangan saling ribut karena Indonesia itu luas, Indonesia beragam dan keragaman ada dan buat diperdebatkan bukan buat dipecahkan, tapi untuk disatukan karena keragaman itu ada itu karena pengen ada keindahan di situ, makanya jangan dirusak. Misalnya kalian sholat terus ada orang Kristen nggak sholat ditegur, tapi susah ini nggak bisa karena setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap umat punya ibadahnya masing-masing dan caranya masing-masing dan tujuannya masing-masing. Kita urus dulu kita aja, kita fokus ke Tuhan kita Allah, nggak usah pikirin yang lain dulu gitu. Terus yang terakhir kesadaran akan pertemuan dengan Allah. Jadi untuk yang terakhir ini saya mungkin agak sedikit menekankan banget gitu ya karena kita rata-rata di sini umur berapa kira-kira umurnya? 12 ya? 12-an? 15 ada? 15? Paling nggak 12 ya? 13 ada nggak? 13? Nah gini teman-teman, masa muda itu sebentar. Pertama, masa muda itu sebentar. Kalian mungkin merasa ini ya, wah ini enak nih jadi sultan gitu, udah nggak di kelas kayak gini, namanya bisa bebas, bisa ini, bisa kuliah, enak ya kuliah. Kayaknya masuk kelasnya nggak setiap hari, terus bangunnya subuh bisa telat, ini itu nggak senak yang kalian bayangin, nggak senak yang kalian bayangin. Sebaliknya, kalian tuh enak gitu, kalian tinggal ikut kelas, terus ngaji, ada program yang disesuaikan, ada tinggal ngikutin program, nggak usah mikir ini itu gitu. Nanti tuh setiap fase ada kesulitannya masing-masing dan jangan kalian pikir, wah ini enak ya kayaknya masa kecil mah kita main-main aja ya, main tinggal segala macam, main game, main ML, mungkin kalian mungkin main apapun lah. Menurut saya main itu boleh, cuman jangan berlebihan.
masa kuliah itu sebentar. Atau nggak terasa ini naik kelas, atau nggak terasa nanti SMA, nggak terasa kuliah, nggak terasa kerja, nggak terasa nikah. Dan itu sebentar namanya. Waktu sekarang sangat cepat, kiamat makin dekat. Jangan sampai kalian belum apa-apa, terus kiamat kan baik. Terus besok kita udah jatuh kan kita manusia. Atau habis ini kalian mati kalian manusia. Mati itu nggak ada yang tahu. Dan tadi kan saya bahas tentang pertemuan kesadaran atau pertemuan dengan Allah. Nggak ada yang jamin. Habis ini saya masih hidup. Jadi saya kalian merasa mati bisa. Saya habis ini balik ke rumah kan dari ke Cibiru lagi di jalan berapa bisa. Kalian pun balik habis ini tidur gak bangun lagi bisa. Mati itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi besok habis ini atau nanti nggak ada yang tahu. Kalau persiapkanlah kematian itu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita harus memaksimalkan setiap waktu di hidup kita ini. Main boleh, main boleh, main game boleh, main sama teman boleh, main bola boleh, tapi ingat belajar juga penting. Al-Quran ada, bukan buat cuma dibaca doang, dipahami. Makanya muncullah jurusan Al-Quran dan tafsir. Karena kita harus memahami Al-Quran, kita harus mengerti apa yang maksud Al-Quran. Itu pedoman buat manusia, bukan buat Islam. Manusia harus mengerti Al-Quran itu maksudnya. Ini pedoman hidup Al-Quran dan sendiri. Pegang sampai kalian nanti dengarkan dunia ini. Mungkin cukup sekian poinnya ya. Udah berapa menit? Yes. 20. Sekian dari saya. 16. Mungkin dari kalian saya sebelum saya tutup lah. Apapun tanya aja. Aktif. Ilham. Ilham kita kami bisa Jadi slot. Yang mana? Ada 5.000 dah. 5.000 tuh. Saldo naikin apa? Udah 5.000 kan? Sebelah. Sebenarnya sorry ya, punya waktu kalian maafkan. Ayo ada yang nanya enggak nih? Masih lama, aku cuma sejam harusnya, cuman ya ada yang sejam lah setengah jam. Ya, kan teknologi sedang canggih kan. Terus cara menghindari teknologi yang buruk gimana? Yang buruk ya? Agar menghindari teknologi yang buruk. Yang buruk? maksudnya dia teknologi itu biar tidak dipakai untuk keburukan. Oh iya. Gini. Nah semua yang punya HP yang tangan dulu. Yang punya HP yang udah memakai semua kan? Ya semua ya? Nah, ada yang kirim satu tapi Aduh. Jadi HP, contohnya HP ya teman. HP itu kan ini. Punya semua main TikTok kan di sini. Main TikTok tau? CD. Di Instagram ya. Follow. Nah YouTube main ya. Nggak ada video. Ini teman. Kayak YouTube, Instagram, TikTok. Itu kan media yang dimana kita buka langsung muncul segala informasi di situ. Misal kayak yang cowok-cowok nih, misal kami buka langsung kayak joget. Kan mungkin ya, nggak punya itu ya. Sama lagi buka YouTube langsung muncul kayak konten-konten yang seharusnya dilihat, cuma muncul kan, karena itu algoritma dari sana. Terus sama juga kayak TikTok, Instagram itu sama. Yang bedain sama, yang beda apa? Yang beda itu tiga-tiganya ini itu tuh bikin kita apa ya? Bikin kita malas buat belajar, malas buat cari informasi, malas buat baca buku, malas buat ngaji kayak gini, malas. Kenapa? Karena dari ketiga ini informasi itu nggak butuh effort buat dapat gitu. Maksudnya nggak? Kan buka nih Instagram mau nyari misal TikTok misal mau nyari informasi tentang politik, tinggal ketik politik, data informasi gak usah kalian buka buku ini, buka tulisan-tulisan ini, kalian tinggal buka kayak gitu dan dapat gitu. Nah itu bikin kalian nanti ke depan yang bakal malas buat baca-baca buku yang benar-benar ada, terus kayak gali informasi yang bukan itu bikin malas gitu. Jadi kan pertanyaannya gimana cara membedakan yang buruk dan yang baik kan? Iya. Benar. Nah cara itu adalah ya udah kalian bedain aja di TikTok, di Instagram ada caranya
menghindari konten-konten yang orang kayak cara joget kayak gitu-gitu tuh bisa dihilangin teman-teman. Soalnya nanti ada lah, dan kalian cari sendiri ada. Pokoknya asal kalian mau nih, pasti insya Allah bakal gampang. Terus kurangin waktu main HP. Kalau di kan lebih enak nih. Artinya HP nggak selalu bergerak. Nanti kalau misalnya kamu udah di luar pondok, main HP itu jangan sering-sering kalau bisa. Soalnya nanti semakin kita sering main HP, semakin kita malas buat melakukan aktivitas yang normal. Atau kayak kalian sering main ML, tapi nanti kalau main bola tuh malas main bola terus main game yang offline lah, bukan yang online gitu. Ini malas kalian. Kalian itu menghabiskan bikin otak kalian tuh kayak tertipu dengan kesenangan yang sementara dan instan. Karena kayak dengan kayak gitu nanti pas kalian udah mencoba kesenangan dengan instan, contoh kayak belajar gitu kan gak bakal tahan, kalian bakal kayak wah udah nggak cukup nih, kita harus main HP lagi, dan itu bikin ketagihan. Jadi kalian udah bisa bedain di misalnya kan buka YouTube, kalian harus pintar-pintar nyari konten yang baik. Karena di YouTube tuh sekalinya kalian nyari yang buruk, kayak misalnya video XXX gitu misalnya gitu. Nanti itu sekali kalian nyari, sekali doang kalian nyari, nanti kedepannya bakal muncul terus itu, bakal muncul terus. Kalau kalian nyari lagi, tapi nanti di YouTube bakal munculin konten-konten yang searah dengan itu gitu. Makanya hati-hati di media sosial sekarang udah luas, dan jangan sampai kalian tertipu dengan itu semua. Jadi kalau cara saya adalah ya saya kurangin waktu main HP, terus saya mencoba sebisa mungkin mencari hal yang positif supaya algoritmanya itu yang FYP itu bisa jadi baik. Jadi FYP itu tidak tergantung dari kalian sering nyari apa, sering search apa di akun-akunnya ini. Jadi kalau kalian search yang baik-baik, nanti FYP kalian juga baik-baik. Kalau yang buruk ya FYP itu buruk. Dan lagi ini orang lainnya banyak. Terus lanjut lagi. Udah, beda lagi. So mungkin ada yang nanya ini. Saya mungkin kan tahu ada satu yang saya sebelumnya. Yang perempuan nanya. Perempuan nanya. Gak ada. Satu aja, satu udah harus nanya nih, satu cewek. Biar imbang, kalau satu cewek satu. Siti. Nama IG-nya apa? Siti nggak ada Siti apa ya? Apa tanya. Nanya, mau nanya? Harus apa nih perempuan contoh pokoknya perempuan. Perempuan tanya. Mau dibagiin sama tadi tuh? Boleh? Coba perempuan nanya satu. Oke. Ya. Enggak. Enggak mau. 5.000 dan 7.000 nggak apa nih? Kalau ada lagi tuh pelaku. 5.000 Bukti. kalau saya tunjuk nih. Kalau punya kalian simpel, kalau saya tunjuk acak gimana? Tunjuk aja. Tanyain bang. Itu yang bikin bukti tuh. Ayo satu nanya. Yang perempuan nanya. Ada. Meme. Nanya aja sekarang. Sama tadi. Ya itu nggak mau 5.000. Tanya perempuan ini udah nanya istighfar 1.000 ya. Tanya. Bebas tanya apa aja sih. Tentang apa ya? Tawuran itu. Kenapa harus ada vaksin? Mas Sultan kapal Iya. Apa merah? Apa bedanya tafsir gimana? Jadi Siapa? Ini kan apa terjemahan ya? Cordoba nih, Cordoba. Yang apa terjemahan? Kalau terjemahan itu teman-teman, kita buka Cordoba tadi aja ya sebagai contoh. Nah, kalau terjemah itu, dia itu cuma mengartikan, kata maksudnya.
Arabnya. Misal alhamdulillah rabbil alamin segala bentuk idola ke semua orang. Nah, cuma sebenarnya itu terjemah itu. Jadi benar-benar terjemahin doang. Nanti doang Arabnya dari Arab ke Indonesia benar berarti gitu. Baru ke Indonesia tapi tetap kalian sama dia sendiri. Cuman intinya gitu. Intinya terjemah itu adalah mengartikan. Sama aja kayak mengartikan. Jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Kalau Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Jadi benar-benar jadi gitu. Gak ada penjelasan lagi. Tuh kan? Biasanya kan kayak Bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya ada yang ibunan Allah yang maknanya yang mulia. Terus Bismillahirrahmanirrahim berarti Allah. Kayak gitu kan terjemah gitu. Kalau tafsir, nah tafsir kayak gini. Beda kan? Dari tebolnya kan beda. Apa cuma segini? Apa terjemah segini? Tafsir segini. Beda. Nyata sih orang gitu. Ini saya pakai di kampus kayak gini biasanya. Tuh kan? Kalau tafsir dia cuma mengartikan tapi menjelaskan maksudnya ini apa. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Dengan Allah kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Dijelasin ada asal nuzulnya, ada kisah-kisahnya jelas seperti itu. Makanya banyak tebel segini. Jadi per ayat itu ada penjelasannya. Ada penjelasannya panjang. Jadi nggak cuma arti doang, tapi ada penjelasannya. Kayak Bismillahirrahmanirrahim kenapa Bismillah kayak ini info pengalaman jelasin. Ada sama ini juga jelasin. Ini namanya tafsir. Jadi itu. Kalau tafsir biasanya diartikan dan dijelaskan. Kalau terjemah sebatas mengartikan aja. Gampangnya gitu lagi. Jadi kalau kalian masih penasaran lagi, mungkin bisa belajar lagi. Tapi intinya buat ini itu buat belajar. Karena saya belum mau sana. Nanti kalau kalian tinggal lagi bisa. Ini kalau Al-Quran terjemah itu nanti doang. Kalau tafsir dijelaskan dan dirincikan. Kata-katanya apa, hurufnya itu maksudnya apa, sorofnya itu dipakai di tafsir. Kayak orang-orang tafsir ini biasanya sorofnya jago. Sorofnya harus di atas rata-rata biar menafsirkan Al-Quran secara jelas. Masih ya? Ya mungkin cukup sekarang teman-teman dari 2 menit. Terus Enggak, aman. 30. ya mungkin itu sekian dari saya teman-teman ya. Selebihnya mohon maaf, selebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi saya terima kasih banget ke kalian semua ya. Udah mau nyempetin waktu, tenaga buat dengerin kata-kata saya yang kurang bermanfaat ini. Yang kayak apa sih ini ngomong apa gitu. Dan mungkin kalian nanti bisa apa gitu. Yang penting saya juga menyampaikan yang saya mengerti dan saya insya Allah yang saya sampaikan tadi itu gak main-main. Maksudnya saya gak bercanda, saya dari situ kok. Saya nyari materinya gak asalnya udah kok. Saya punya pemahaman. Jadi insya Allah asal kalian mendengarkan, kalau saya akan catat tadi, kalau itu tidak apa-apa, dengerin aja cukup. Yang penting kalian dengerin apa amalkan yang saya katakan tadi. Ingat hidup masa muda itu udah lama, udah terasa nanti apa SMA, udah terasa kuliah. Jangan sia-siakan waktu kalian ya. Saya mohon banget karena Indonesia sekarang yang undang generasi muda, jadi ya sebagai orang Indonesia dia ya kayak kali ini yang sekarang muda jadi yang bakal undang Indonesia di atas nanti ya kayak kali ini. Jadi saya kakak itu bisa makanya belajar yang rajin ya teman-teman, belajar yang rajin, upgrade ilmu sebanyak-banyaknya, jangan mau untuk bertanya ya. Tadi aja badannya sampai tadi lagi baru nanya gitu kan, lumayan tuh ya. Berarti kan harus sekali dibangun lagi gitu. Jadi intinya jangan perlu untuk bertanya, lu baik nanya salah daripada gak mau nanya tapi terus lanjut. Karena ada yang lebih bodoh, ada orang yang bodoh itu orang yang bodoh tapi nggak nyadar, itu bodoh banget namanya. Udah bodoh nggak nyadar dan nggak mau ngaku lagi dia bodoh. Itu orang kadang-kadang yang mau nanya gitu. Mending kita ngaku aja kita bodoh, kita nggak tahu nanya gitu. Daripada kan kesel nanti dia gitu. Nah itu mungkin pesan saya. Ingat masa muda sebentar, ya intinya serius sebentar. Jangan sia-siakan waktu kalian. Waktu itu penting, jangan kesel di akhir, please ya. Nanti karena yang enggak Indonesia nanti itu kalian. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya akan diisi oleh Mas Bismillah ya. Ini kan dipakai ya Mas Benar. Dia sebenarnya saya aslinya dari Jawa.